This is DFB, DJ Football Besties. Let's play. Put your flags up in the sky. Salam olahraga, salam semangat, salam sehat. Bertemu dengan saya, Stevie DJ Safi. Kali ini sebuah konten baru daripada saya, yaitu DFB, DJ Football Besties, yang mengungkap bagaimana awal mula kita mengenal sepak bola dan bagaimana sepak bola berdampak bagi kehidupan kita. Itu konten yang ingin saya sharingkan. Saya menyukai sepak bola pada tahun sekitar 94-95 ya. Justru saya mengenal sepak bola justru pada saat saya menderita sebuah virus dan saya harus menjadi seorang difabel. Dan di tengah-tengah keadaan saya menjadi seorang difabel, di situ saya mencoba menemukan kepuasan, menemukan apa yang menjadi kebahagiaan saya. Dan ketika pertama kali saya berjumpa dengan sepak bola, saya melihat olahraga ini adalah sebuah olahraga yang unik sekali. Jadi hanya ada satu bola yang diperebutkan oleh 22 orang. Tujuannya hanya untuk mencetak gol, tujuannya hanya untuk meraih sebuah kemenangan. Dan saya pikir olahraga ini diciptakan oleh Tuhan untuk ditemukan oleh manusia. Itu merupakan sebuah anugerah buat kehidupan manusia, karena melalui sepak bola banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita dapatkan, banyak filosofi yang menarik yang ada di sana. Dan apa yang saya lihat dari sepak bola adalah bagaimana tentang sebuah perjuangan di dalam meraih impian, dalam bekerja keras untuk menggapai sebuah target, yaitu sebuah kemenangan, sebuah trofi juara. Itu yang ada di dalam sepak bola. Tapi terlebih daripada itu, tentunya di dalam sepak bola sendiri banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita gali. Di antaranya yang paling saya suka adalah nilai-nilai respect, bagaimana menghargai sesama. Walaupun itu adalah lawan di lapangan, tetap kita harus menjunjung tinggi sportivitas. Kita harus bermain secara fair play, tidak boleh ada kecurangan. Di situ saya melihat bahwasanya sepak bola memberikan sebuah pengharapan, terutama bagi orang-orang yang sedang ada dalam kekecewaan, yang sedang ada di dalam keputusasaan. Sama seperti yang saya alami, bagaimana saya menjadi difabel. Pada awal-awal saya sempat sangat merasa kecewa, saya sempat merasakan putus asa, sehingga akhirnya saya tidak melanjutkan sekolah saya. Di samping oleh karena memang biaya waktu itu tidak ada, di samping juga saya melihat kondisi orang tua saya, ekonomi keluarga saya waktu itu masih belum membaik. Akhirnya saya memutuskan untuk saya tidak ke sekolah. Tapi justru kesempatan itu saya bertemu dengan olahraga sepak bola ini, sebuah olahraga yang didesain oleh Tuhan untuk memberikan kita, supaya kita menghargai nilai perjuangan, menghargai nilai usaha, karena setiap usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Kita bisa melihat dalam sepak bola bagaimana tim yang dari negara antah berantah atau klub yang kecil bisa menaklukkan klub yang besar. Di situ saya melihat bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin di dalam kehidupan ini, apalagi sepak bola mengusung nilai kesetaraan ya. Jadi semua orang berhak menikmati sepak bola, bahkan difabel pun berhak menikmati sepak bola. Dan dari pertemuan itu akhirnya saya jatuh cinta pertama kali ketika melihat tim Samba Brasil pada saat berlaga di Piala Dunia Amerika Serikat 1994. Di situ saya melihat
permainan tim nasional Brasil begitu cantik, begitu enak untuk ditonton. Walaupun jujur pada saat itu belum terlalu banyak mengerti tentang peraturan-peraturan sepak bola, tetapi dari hari ke hari mengikuti karena waktu itu sebulan penuh, akhirnya bisa mengerti bahwasanya peraturan-peraturan sepak bola seperti ini, dan sepak bola itu terus berkembang. Itu awal mula kecintaan saya terhadap tim nasional Brasil. Kemudian itu berlanjut ketika saya menyaksikan sebuah liga yang sangat ternama waktu itu, yaitu Liga Italia. Dan saya, tim pertama lagi-lagi itulah yang saya sukai, itulah cinta pertama saya, yaitu AC Milan. Bagaimana di zaman itu AC Milan merupakan tim yang luar biasa, dream team, bahkan sempat menjuarai Liga Champions ya kalau sekarang beberapa kali. Dan pada saat itu lawan daripada tim nasional Brasil juga adalah tim nasional Italia. Jadi saya sudah kenal dulu beberapa pemain AC Milan yang ada di timnas Italia. Akhirnya juga saya menyukai AC Milan waktu itu di era Dejan Savicevic ya, di eranya Albertini, Daniel Massaro, Marcel Desailly di belakang. Itu yang saya sukai sampai dengan era Joshua, dan selanjutnya saya selalu suka AC Milan. Kemudian setelah dari klub AC Milan, saya juga tidak bisa memungkiri darah saya, karena darah saya adalah Indonesia, dan saya jatuh cinta juga terhadap tim nasional Indonesia walaupun belum ada prestasi, bahkan sampai sekarang pun belum ada prestasi yang bisa dibanggakan. Dan juga saya juga menyukai tim lokal saya, kota kelahiran saya Surabaya, yaitu Persebaya Surabaya, yaitu di era 1997 pada saat era almarhum Ustadz Rudi Bahalwan yang menjadi pelatih pada saat itu. Dan beberapa pemain diantaranya adalah Jackson F. Thiago, Carlos de Melo, kemudian ada Aji Santoso, Anang Ma'ruf, Bejo Sugiantoro, dan yang lainnya. Di situ saya menyukai Persebaya Surabaya dengan permainan yang kolektif, kebersamaan, jadi antar lininya sangat-sangat solid waktu itu, sehingga akhirnya Persebaya Surabaya meraih gelar juara. Dan pengalaman saya dengan sepak bola semakin bertambah, pengetahuan saya dengan sepak bola semakin bertambah seiring ketika saya menemukan sebuah program di radio ya. Jadi radio ini saya pikir adalah radio gila bola karena setiap hari membicarakan tentang sepak bola, walaupun radio itu pada saat itu masih ada di AM ya. Jadi saya mengikuti sampai berpindah ke FM, bahkan sampai sekarang. Dan akhirnya dari radio itu lahir sebuah komunitas, yaitu komunitas Kibol Respect, di mana komunitas ini dipimpin oleh Bung Sandy Kibol yang menjadi El Capitano, memimpin teman-teman Kibol Respect. Akhirnya didirikan pada tahun 2017 ya, dan saya diizinkan oleh Tuhan juga bergabung di tahun 2019. Jadi saya mengikuti Kibol Respect, menjadi member dari Kibol Respect di tahun 2019, dan banyak berkat yang saya terima dari Kibol Respect ini. Bagaimana mereka memanusiakan sesama manusia, terutama kaum difabel ya, yang dianggap orang sebelah mata, dianggap orang hanya yang menyusahkan saja, tetapi mereka mau bersusah-susah bahkan mewujudkan impian kami, yaitu untuk bisa menonton langsung sepak bola di stadion. Dengan susah payah mereka bergotong royong untuk membantu kami dengan kursi roda kami bertiga waktu itu. Di tahun itu akhirnya kami bisa menyaksikan pertandingan sepak bola di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, dan saya merasakan sebuah atmosfer yang luar biasa ketika saya menyaksikan sepak bola secara langsung, berbeda ketika saya berada di rumah. Dan dapat berkat lagi, kami bertiga, saya berdua dengan rekan difabel saya,
dikasih gol 1-1 ya. Jadi kemenangan dari Persipura Jayapura melawan PS Tira Persikabo waktu itu, kemenangannya 3-0, walaupun pada saat itu Persipura Jayapura bermain dengan 10 orang. Jadi seusai pertandingan dapat bonus lagi, kami bertemu dengan seluruh tim Persipura, dengan pemain-pemainnya kami berfoto bersama, berbincang-bincang sejenak dengan rekan saya yang luar biasa yang menjadi juru bicara dari Difabel. Jadi itu pengalaman saya dengan sepak bola. Saya merasakan bahwa melalui sepak bola kita diajarkan bagaimana di dalam kehidupan ini kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk mencapai cita-cita, untuk menggapai segala sesuatu yang kita inginkan. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan jikalau kita mau berusaha. Dan saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Bung Sandy Kibol yang senantiasa sudah membimbing kami, juga Bung Tommy Welly sebagai mentor kami, sebagai panutan kami, guru kami dalam kami belajar mengenai sepak bola yang sehat, sepak bola yang no anarki, no rasis, sepak bola yang indah, sepak bola bagi kehidupan. Sekian yang menjadi kesaksian saya, dan semoga kalian semua terberkati dengan konten baru ini. Salam olahraga, salam semangat, salam sehat.